Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di tempat kebanggaan kita ini, perpustakaan Semampul yang luar biasa. Teman-teman, gimana kabar? Alhamdulillah luar biasa. Pertama saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ini semua ibu-ibu. Ada beberapa yang ada kita undang, tapi sepertinya ada kendala atau halangan. Kesempatan pagi hari ini kita coba manfaatkan teman-teman untuk melakukan diskusi bersama barangkali atau sharing, dan ini juga ada kaitannya dengan kegiatan program penggerak. Ada satu modul namanya modul 1.4 budaya positif, ini yang sudah dijalani oleh senior yang sedang menjalani dari duluannya. Salah satunya adalah apa yang akan kita sama-sama diskusikan pada kesempatan ini terkait dengan budaya positif. Awalnya ya, kalau belum terawat nanti saya kirimkan ke berikutnya teman-teman, ada dua tujuan barangkali yang akan kita sama-sama pengen raih pada saat ini, kurang lebih 1 jam 60 menit barangkali. Kesempatan ini kita akan memanfaatkan untuk bisa mendapatkan 2 poin ini sebagai target dari pertemuan kita, yakni bagaimana kita bisa memahami konsep lingkungan dan budaya positif di sekolah. Ini sangat penting, terlebih memang kita diperhadapkan pada 2 situasi saat ini. Satu, kita berada pada masa di mana peserta didik kita yang masuk saat ini itu memang mengalami masa corona waktu itu dengan kurikulum darurat, yang kemudian diperhadapkan juga dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, dan kurikulum merdeka yang terus beradaptasi. Termasuk diantaranya adalah bagaimana kita bisa menciptakan kondisi lingkungan dan budaya yang kemudian senafas dengan semangat pendidikan kurikulum merdeka saat ini. Kasus-kasus yang ada di sekolah saat ini, apakah itu sudah mencerminkan bahwa sekolah kita saat ini sudah berada pada lingkungan dan budaya yang positif atau belum? Nah, lalu harapannya adalah setelah kita memahami konsep-konsepnya nanti, teman-teman juga bisa paling tidak bisa menerapkan budaya positif 1-2 yang terkait dengan budaya positif yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita. Mudah-mudahan tercapai, teman-teman. Berikutnya, kita sedikit kita akan coba merangkai cerita. Jadi ceritanya akan bersambung, tapi masing-masing akan menyambung sesuai persepsinya. Saya akan mulai, kemudian nanti Bu Haji Mariam bisa melanjutkan ceritanya, Bu Rahman nanti terakhir Bu Manda, nanti Bu Manda yang simpulkan. Judul ceritanya apa ya kira-kira? Gitu. Saya mulai dari saya. Pada suatu hari hiduplah satu keluarga yang terdiri dari kedua orang tuanya dan 2 anak di satu kampung yang sangat terpencil, indah, dan dipenuhi dengan pemandangan yang bagus. Mereka sekeluarga bekerja sebagai petani. Sebagai petani, kedua anaknya pun turut membantu kedua orang tuanya bekerja sebagai petani, tetapi mereka juga tetap melanjutkan sekolahnya. Pada suatu hari, kedua anaknya ingin bersekolah di luar desa. Di salah satu desa, anaknya tersebut bersekolah di salah satu desa. Ada mereka melanjutkan sekolahnya di kelas
10 dan kelas 11. Itu disambungin. Setiap hari mereka harus menempuh perjalanan yang begitu jauh, berjalan kaki. Tanpa terasa tahun demi tahun sudah berlalu dan mereka telah tamat dari sekolah. Tamat sudah nggak kemana. Akhirnya tersebut setelah tamat berangkatlah ke kota. Kedua anak tersebut ceritanya mereka masuk ke perguruan tinggi dan ternyata perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Al-Azhar. Kedua anak tersebut salah satunya masuk di jurusan pendidikan matematika dan yang satunya lagi masuk di jurusan pendidikan ekonomi. Saya tidak bisa beres. Oke, setelah mereka keluar, yang masuk ke jurusan pendidikan itu berniat untuk mengaplikasikan ilmunya kembali ke daerahnya, ke desanya. Kebetulan desanya itu merupakan desa yang terpencil dan pendidikan di sana masih kurang. Sementara yang sebelumnya menjadi ahli ekonomi, dia berupaya untuk juga ingin membangun desanya dengan cara kembali mengaplikasikan ilmunya di desa tersebut untuk memperbaiki guru ekonomi. Oke, luar biasa. Kita pakai yang penjelasannya. Jadi kisah dua orang anak petani yang sukses. Baik, kira-kira teman-teman apa yang bisa kita tangkap dari rangkai cerita ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya melihat dengan waktu yang singkat ternyata ketika kita belajar berpikir pasti kita bisa membuat satu alur cerita yang berharap tujuannya positif sehingga kita bisa tadi menyusun dari beberapa hal kita bisa menyusun satu cerita kita secara bersamaan menjadi satu alur yang mencapai tujuan yang positif. Bisa ya. Baik, terima kasih. Ya, artinya bahwa kita sebetulnya bisa secara bersama berkolaborasi untuk menciptakan satu cerita yang indah. Masing-masing punya persepsi, masing-masing punya jalan cerita, tapi kemudian persepsi-persepsi itu ketika punya satu tujuan untuk merangkai satu cerita indah, maka terbentuklah satu cerita indah. Jadi kalau kita analogkan dengan bagaimana kita membangun sebuah lingkungan sekolah yang baik dengan beragam banyak persepsi, itu ternyata bisa. Dari kita merangkai masing-masing orang punya persepsi tentang bagaimana sih sebetulnya sebuah sekolah yang indah, bagus, nyaman, bisa menumbuh kembangkan potensi peserta didik kita, sebetulnya kita bisa rangkai itu menjadi satu cerita yang akan benar-benar bisa menghasilkan peserta didik kita yang kita harapkan. Kita kenal ada satu tokoh pendidikan pernah mengemukakan satu kalimat yang sangat indah sekali. Ini berkaitan dengan kita. Kita itu diibaratkan sebagai seorang petani. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang senantiasa menjadi penyemangat bagi teman-teman guru sebetulnya, bahwa sebetulnya kalau menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu seperti layaknya sebagai seorang petani, hanya bisa menyiapkan kondisi untuk tumbuh kembangnya tanaman yang akan ditanam. Tanaman itu sudah punya kodrat sendiri. Kita hanya menyiapkan lahannya, lokasinya. Sama ketika kita bicara pendidikan, sekolah itu kita sebagai petani, maka sekolah itu adalah lahannya.
fungsi kita adalah bagaimana agar tumbuh kembangnya setiap peserta didik yang ada di lingkungan sekolah itu bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan kodratnya. Ada dua kodrat yang dimiliki oleh setiap anak, ada kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, karena itu harapannya kita berupaya agar terus menciptakan lingkungan sekolah yang baik, yang nyaman, sehingga peserta didik kita itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, apa yang bisa kita siapkan di lingkungan sekolah kita? Salah satu yang bisa kita siapkan adalah lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif didukung dengan disiplin yang positif dan seterusnya. Oke teman-teman, kita coba sedikit brainstorming dulu. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sepakatkah tidak teman-teman bahwa untuk mendisiplinkan siswa itu dengan cara menghukum siswa yang melanggar sesuai dengan tata tertib sekolah? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Poin 1 dulu ya. Poin 1. Mendisiplinkan siswa dengan cara menghukum siswa yang melanggar sesuai dengan tata tertib sekolah. Mungkin yang perlu saya garis bawahi adalah menghukum. Hukum berarti sanksi ya, sama dengan sanksi. Mungkin yang di sini yang saya ingin sebelum saya menjawab setuju atau tidak, mungkin saya ingin garis bawahi dulu menghukum. Kata hukum atau sanksi ini bisa berupa fisik dan non fisik. Mungkin saya bisa katakan saya tidak setuju. Tetapi kalau yang non fisik, hukuman tersebut entah itu bisa membersihkan atau disuruh membuat satu pekerjaan apa begitu kan? Kemudian itu sesuai dengan tata tertib sekolah, maka saya katakan saya setuju. Ketika itu ada di dalam tata tertib sekolah. Karena di sini yang garis bawahi kedua adalah sesuai dengan tata tertib sekolah. Berarti tata tertib itu sudah disepakati oleh sekolah. Ya. Kalau dia non fisik saya setuju, tetapi kalau fisik hukumannya kayak misalnya di suruh push up, dijewer atau dipukul, mungkin itu saya tidak setuju. Terima kasih. Terima kasih banyak. Nah, yang kedua, budaya positif apa yang sudah Bapak Ibu terapkan pada diri sendiri? Apa alasan yang mendorong hal tersebut dilakukan? Mungkin ada di antara teman-teman yang sudah pernah, seharusnya sudah pernah ya. Ada yang sudah diterapkan pada diri sendiri menjadi satu budaya positif, dan apa hal yang mendorong untuk itu terus dilakukan? Terima kasih atas kesempatan yang kedua kalinya. Sedikit berbagi cerita kalau saya untuk budaya positif ini satu mungkin yang sering saya lakukan dari tahun ke tahun. Saya biasanya kalau di kelas itu mengajar anak-anak yang menunjukkan keaktifan di dalam kelas, atau ketika diberi kuis dia nilainya bagus atau dia mampu menjawab dengan benar, maka saya kasih reward atau kayak semacam hadiah. Biasanya saya suruh ke kantin belanja buat sekelas, tapi Pak, maksudnya dia yang saya berikan, tetapi dengan saran kalau bisa dengan teman-temanmu. Atau saya karena di perpustakaan ada namanya kantin kejujuran atau es krim, biasa saya kasih ini yang dapat nilai sekian, yang nilainya bagus, ibu traktir es krim. Kemudian yang tidak, misalnya yang kurang nilainya, ibu kasih penguatan lagi untuk tetap supaya tetap belajar lebih baik lagi. Kemudian budaya positif yang kedua adalah saya kebetulan sekarang mau jadi wali kelas di kelas yang cukup karakter siswanya cukup beragam. Salah satu budaya positif yang saya bangun adalah ketika anak itu melanggar, saya tidak menjatuhkan mentalnya dulu, tetapi saya tetap memotivasi mereka, membangkitkan motivasi mereka untuk tetap hadir tepat waktu. Bahkan kalau boleh jujur, anak-anak tertentu itu kadang saya bangunkan mereka di pagi hari, terutama anak-anak yang tidak tinggal bersama orang tuanya. Itu saya ingatkan mereka untuk bangun malam, saya ingatkan lagi mereka untuk jangan begadang. Kemudian anak-anak juga kadang yang suka bolos di kelas itu, ini juga biasa saya di kelas itu saya fasilitasi mereka. Ada plus minusnya juga Pak sebenarnya. Saya fasilitasi dengan karpet untuk mereka sekedar untuk lesehan, untuk rebahan misalnya kalau lagi capek, supaya mereka tidak keluyur di luar. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Boleh silakan siapa? Silakan. Amanda. Mungkin saya tambahkan tadi juga yang satu mendisiplinkan siswa dengan cara, sebenarnya kalau sepakatnya bukan menghukum tapi lebih memberikan konsekuensi. Konsekuensi.
bahasa itu yang memang kita berusaha terapkan, termasuk saya sendiri di kelas itu selalu saya sampaikan ada kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati, ketika dilanggar berarti ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu masuk pada budaya positif di nomor 2, yaitu bagaimanapun anak-anak melakukan kesalahan kita berusaha memberikan sebuah konsekuensi tanpa sifatnya dan merasa terhukum. Terhukum itu kan berbeda ya dengan sebuah konsekuensi yang pasti. Kalau konsekuensi itu dia menyadari dulu. Kita membuat anak-anak itu menyadari bahwa ini harus dia bayar ketika dia melakukan kesalahan dengan hal-hal yang positif. Ya. Bu Manda lebih sepakat kalau kita tidak menggunakan kata menghukum, tapi sebagai konsekuensi dari pelanggaran. Nah, konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah disepakati melalui kesepakatan kelas kalau Bu Manda. Sehingga kesepakatan kelas tadi itu sudah menjadi salah satu budaya positif yang sudah Bu Manda terapkan. Lalu yang kedua saya angkat tadi dari Bu Manda adalah kita harus mengawali diri dengan berpikir positif. Ya, berpikir positif terhadap diri dan berpikir positif terhadap peserta didik kita. Barangkali itu juga yang saya nangkap dari apa yang disampaikan oleh Bu Rahma, dengan adanya reward atau ada motivasi yang diberikan itu sebagai upaya bahwa peserta didik kita itu sebetulnya adalah orang-orang yang mempunyai keunikan masing-masing, dan kemudian juga mereka punya hak untuk mendapatkan motivasi dari kita semua PBB. Kira-kira yang mendorong teman-teman tadi untuk melakukan hal tersebut apa? Teman-teman datang sekolah, ngajar, masuk tepat waktu. Itu satu budaya positif yang sangat baik sekali. Dan apa yang mendorong teman-teman bisa melakukan itu? Sebagai tanggung jawab, sebagai kewajiban. Sebagai tanggung jawab dan sebagai kewajiban. Artinya, apakah itu tidak karena takut nanti dikatakan bahwa itu Bu itu Pak itu suka terlambat? Teman-teman menyampaikan bahwa supaya tidak terlambat ya, supaya tidak terlambat, dikatakan tidak terlambat. Iya memang karena anak-anak ada bahkan beberapa yang lalu itu anak-anak kita dengar ketika ditanya belum masuk ya, sudah masuk dulu, tapi anak belum masuk ya. Belum Ji, bukan anaknya suka terlambat Ji. Dan itu memang sudah dari dulu, dari semuanya anak-anak itu begitu memberikan siap kita. Nah kalau memang kita memberikan anak disiplin, termasuk saya sendiri juga masih berusaha di situ, masih tahapan belajar di situ untuk mendisiplinkan diri saya masuk tepat waktu, karena pastinya ketika ada anak-anak yang terlambat dari kita itu berat kita ketika kita akan memberikan ceramah, memberikan wejangan atau konsekuensi, sementara kita sendiri juga terlambat berapa menit tadi. Jadi itu memang betul-betul saya berusaha dari diri saya sebenarnya teladan, karena kita pemimpin pembelajaran, istilahnya kalau itu pendidik itu adalah pemimpin pembelajaran kita duluan yang mempelajarikan diri kita, baru kita berusaha terapkan ke siswa. Baik, salah satu dorongannya adalah memberi teladan. Yang kedua sebagai wujud tanggung jawab terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Artinya itu motivasinya dari dalam ya. Motivasinya dari dalam. Bukan karena takut ada kepala sekolah, bukan karena nanti dinilai oleh pengawas pembina kita, atau bukan karena siswa kita juga takut dengan cap-cap tadi seperti Bu Manda sampaikan. Ada namanya disiplin positif, nah termasuk tadi yang kita diskusikan, apakah memberi hukuman, apakah mendisiplinkan siswa dengan memberi hukuman berdasarkan itu termasuk bagian dari disiplin positif atau tidak. Motivasi perilaku ketika kita melakukan satu hal positif, apa yang memotivasi kita, nanti kita akan lihat sama-sama seperti apa teorinya. Lalu di dalam melihat siswa yang melanggar, kita itu berada pada posisi kontrol mana? Nanti kita akan coba lihat. Kemudian ada yang namanya keyakinan kelas, ini juga menjadi satu inti dari budaya positif. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ini keyakinan sekolah. Tapi keyakinan sekolah ini adalah satu keyakinan yang sudah disepakati bersama oleh seluruh sivitas akademik.
Dan juga keyakinan kelas. Ini berlaku untuk masing-masing kelas, masing-masing guru. Dan ada segitiga restitusi. Ini adalah salah satu cara atau tahapan untuk menangani siswa yang bermasalah. Sebenarnya disiplin positif, ternyata betul tadi bahwa kebanyakan kita itu menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sesungguhnya disiplin itu menurut para ahli itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi kalau kita disiplin itu mestinya lahir dari dalam diri, bukan karena keterpaksaan. Tapi kalau itu tidak lahir, maka kita itu butuh bantuan dari orang di luar kita. Nah, karena itulah ketika ada siswa yang datang terlambat, berarti tersebut butuh bantuan dari luar diri siswa supaya dia bisa disiplin. Nah, bantuannya kalau menurut teori itu bukan dengan memberi hukuman, tapi memunculkan motivasi intrinsiknya dari dalamnya. Jadi yang harus kita munculkan, yang alat bantu istilahnya yang kita berikan sebetulnya bukan push up kalau ini ya, bukan cuci WC, tapi yang dibutuhkan oleh anak itu adalah bagaimana dia punya bantuan, bagaimana anak itu dimotivasi supaya muncul dari dalam dirinya untuk bisa hal yang sudah diterapkan di sekolah. Sebenarnya disiplin positif itu adalah pendekatan manajemen perilaku yang menekankan pada pengembangan hubungan yang positif antara pendidik dan peserta didik, serta mendorong perilaku yang baik dengan cara mendukung dan konstruktif. Pendekatan ini berfokus pada pembentukan karakter, pengembangan keterampilan sosial, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung daripada hanya menghukum perilaku negatif. Jadi kaitannya disiplin positif ini adalah kaitannya dengan manajemen perilaku, di mana bantuan yang kita berikan itu adalah untuk mendukung dan mendorong terbentuknya karakter, pengembangan keterampilan sosial, dan menciptakan lingkungan yang aman. Nah, ini ada teori motivasi perilaku. Ada tujuan seseorang itu untuk melakukan sesuatu itu adalah ada 3 sebetulnya kalau dalam teori. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang itu melakukan sesuatu, taat pada sesuatu, bekerja melakukan sesuatu. Ada yang tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang kita begitu. Ada juga tujuan yang kedua, yaitu apa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau bahasa agamanya ini tidak ikhlas. Nah, ada tujuan yang ketiga, yaitu motivasi internalnya, yaitu apa? Untuk menjadi orang yang dia inginkan sendiri. Seperti apa dia menilai diri sendirinya. Jadi itu lahir dari dalam diri sendiri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi itu nilai itu muncul dari dalam. Saya melakukan ini karena memang saya bukan karena orang lain. Saya merasa saya adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang disiplin, orang yang bisa dipercaya, orang yang jujur. Itu motivasinya adalah motivasi internal. Nah, kita tinggal berada pada mana. Nah, pada peserta didik kita itu kan ketika datang ke sekolah itu motivasinya beragam. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Bahkan ketika dia melakukan satu pelanggaran pun ada alasan-alasan tertentu. Dan boleh jadi ada motivasi tertentu yang dilakukan. Ingin mencari perhatian. Jadi kalau kita bahas, nah berikutnya sekedar kita tahu saja teman-teman. Berikutnya tentang keyakinan kelas yang tadi kita sebutkan. Ini keyakinan kelas juga adalah merupakan satu kesepakatan akan nilai-nilai dan pernyataan tertentu untuk dipatuhi bersama. Ini sangat baik. Ada yang sudah mempraktikkan, ada sudah. Mungkin teman-teman yang lain
mempraktikkan keyakinan kelas. Ada yang sudah coba? Oke. Baik, terima kasih. Tadi yang ditanyakan perbedaan setelah guru menerapkan kesepakatan kelas itu, yang saya alami siswa lebih sadar saja. Misal di awal pertemuan itu di setiap semester saya kali siswa dan guru menyepakati untuk misal kehadirannya, maka siswa itu lebih aware dengan kehadiran mereka, apanya berkurang, bolos apalagi itu. Iya, makanya tadi saya sebutkan ada satu sekolah, mereka itu menyepakati tidak butuh tata tertib lagi, tapi mereka membuat kesepakatan bersama lahir dari peserta didik. Nah, jadi mereka menyepakati itu menjadi sebuah keyakinan sekolah dan mereka taat itu karena memang lahir dari mereka. Berbeda kalau sepihak saja dari sekolah, itu mereka sekolah tidak memilih, tidak menjadi bagian dari orang yang ada di dalam. Nah, karena itu peran kita adalah mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas itu. Sepakati kelas yang disusun dan disepakati bersama. Bentuknya ya teman-teman adalah keyakinan pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus dapat diterapkan. Jadi jangan kita buat juga keyakinan kelas yang tidak bisa diterapkan, dan dia dalam bentuk pernyataan. Dan sebisa mungkin konsekuensinya itu adalah konsekuensi yang bisa dijalani, bisa dilakukan oleh peserta didik kita, dan kita juga sama-sama. Jadi kalau kesepakatannya hadir tepat waktu, telat 5 menit terlambat, kita jangan keyakinan. Jadi kesepakatannya adalah kesepakatan bersama. Nah, berikutnya ini ada 5 posisi kontrol yang harus kita pahami juga teman-teman. Posisi kontrol kita terhadap guru. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat kelas merasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan pengajar. Mana posisi yang bagus di antara kelima ini? Coba kita lihat video. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Yang mana yang paling banyak dilakukan? Yang paling semua sudah diperankan di
Iya, menghukum, membuat rasa bersalah. Silakan. Kalau yang biasa saya terapkan Pak, kadang memang ada niatan untuk menjadi guru ideal, yaitu berada di posisi kontrol manajer. Tetapi ketika saya menghadapi siswa yang sama, maksudnya saya sudah berperan sebagai manajer ke siswa itu, tapi kalau siswa yang bersangkutan masih berulang-ulang kesalahannya, biasa kadang-kadang langsung menjadi yang pertama. Ya, seperti itu Pak. Ya, betul. Mungkin masing-masing kita sudah pernah mengalami. Tapi seperti disampaikan tadi, kita sebetulnya disarankan untuk bisa berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Artinya posisi kontrol sebagai manajer ini adalah posisi yang paling ideal bagi kita, di mana kita berusaha untuk memunculkan motivasi intrinsiknya anak itu dengan beberapa pertanyaan yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita. Ada satu video lagi yang ingin saya tunjukkan. Ini berkaitan dengan tahapan penyelesaian masalah. Ini connect dengan posisi kontrol sebagai manajer tadi. Jadi bagaimana kita menangani siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita coba lihat sama-sama. Ada satu video. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar.
kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju.
Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan segitiga restitusi sebagaimana tadi disebutkan, ini tidak untuk menangani semua masalah yang ringan, itu bisa diselesaikan dengan menanyakan keyakinan. Artinya kita bisa berada pada posisi kontrol saja. Apakah kita sebagai dan harapannya kita sebagai posisi kontrol kita saja sebagai manajer. Intinya adalah bagaimana kita memberikan energi positif sih menurut saya terkait dengan pembelajaran kita dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik kita. Barangkali sudah saatnya kita mencoba mengembangkan diri supaya kita bisa berada pada posisi kontrol sebagai posisi seorang manajer. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana kita berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan sekolah kita sebagai lingkungan yang memiliki budaya positif. Itu kalau kita cuma beberapa orang ini bersepakat, tidak akan besar pengaruhnya. Tapi kalau semua sepakat akan tentu besar pengaruhnya. Tapi bukan berarti bahwa kalau kita ini tidak melakukan tidak ada pengaruhnya, tapi tetap akan ada pengaruhnya. Baik, saya kira itu teman-teman. Sebelum kita akhiri, kita coba bertukar pikiran, berdiskusi. Jika ada hal-hal yang teman-teman sampaikan, silakan kita coba cari pemecahan bersama. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Setelah pemaparan video tadi, beberapa video, saya jadi semakin terbuka pikirannya, semakin ya ini yang harus saya lakukan, ini yang saya harus perbaiki. Dan menarik dari segitiga restitusi, kalau saya melihat selama ini kan cuma dengar istilahnya, dan saya merasa masih belum tergambar seperti apa itu penerapannya. Tetapi setelah saya nonton tadi ini, ternyata saya merasa sudah pernah dilakukan. Ternyata berarti ini yang disebut dia berarti tindakan atau yang saya sudah lakukan sama anak-anak perwalianku, berarti selama beberapa 2 bulan terakhir ini berarti sudah menjadi bagian dari segitiga restitusi. Hanya saja Pak, ini yang menjadi permasalahan tadi kayak sharing juga Pak, terkait konsep kelas yang saya pegang ini memang tadi seperti yang di awal saya bilang, karakternya unik-unik dan permasalahannya yang cukup beragam dengan latar belakang masalah yang ada yang sama, ada juga yang tidak.
Tetapi bukan kalau 1-2 orang, kalau kita terapkan segitiga restitusi kayaknya tidak terlalu berat. Tapi kalau di kelas saya itu ada sekitar 6-7 orang yang permasalahannya kalau 1-2-3 kali terlambat mungkin masih bisa. Tapi ini ada yang sampai terlambat sepanjang 2 bulan ini, dalam sepekan itu pasti terlambatnya lebih dari 2 kali 3 kali. Dan bahkan ada yang alpa sampai 2 minggu, berturut-turut 2 minggu, kurang berapa hari itu 2 minggu. Jadi tadi saya terapkan segitiga restitusi di kelas, saya jadi mengajar 3 jam, 1 jamnya itu yang saya gunakan untuk apa istilahnya itu kayak saya pembinaan dulu sama anak-anak ini yang bermasalah ini, yang 2 orang, yang 4 orangnya saya sudah bina 1 pekan lalu, yang 2-nya ini tadi yang ketemu lagi. Tetapi saya sebagai wali kelas kadang maksud saya kalau di setiap kelas itu kan, setiap guru yang belajar itu kan, kalau di kelas atau di kelasnya yang lain selalu setiap mau ketemu di ruang guru selalu kayak Anata tuh yang ini begini. Jadi mereka melempar ke saya, tolong diselesaikan. Jadi kayak dia tidak masuk di jam pelajaran saya, jam terakhir, dia tidak di jam pelajaran saya. Nanti saya lagi yang bertangani ini anak-anaknya. Jadi saya saya bikin kayak saya tahu apa istilahnya, bukan segitiga restitusi yang di pemahaman saya, saya tangan saya punya anak, tapi saya tahu istilahnya ternyata segitiga restitusi. Hanya mungkin saya karena belum paham betul konsepnya segitiga restitusi ini, jadi kayak setelah saya nonton tadi, ada di bagian kayak ada yang belum tuntas, keyakinan kelasnya sudah menyentuh itu tapi belum tuntas. Validasi itu saya sudah sentuh tapi mungkin belum tuntas. Akhirnya saya tergambar, berarti tadi ini saya harus perbaiki di sini. Tapi sudah langkah-langkahnya 3 segitiga itu saya sudah sentuh, tetapi mungkin belum selesai sampai bulan kedua ini saya tangani mereka, mungkin belum maksimal atau belum lengkap penanganannya. Jadi mungkin sekalian saran bagaimana di sekolah kita ini solusinya, karena untuk menerapkan budaya positif memang betul sekali kita tidak bisa satu orang atau 2 orang atau bahkan kita tidak bisa bergerak hanya kita saja di sini, tetapi maksudnya sistem lah yang bergerak, karena kalau sudah sistem maksudnya dalam artian penentu kebijakan diwajibkan semua guru atau wali kelas untuk menerapkan segitiga restitusi melalui kebijakan, ya pasti semua guru atau wali kelas ya akan jalankan. Dan itu bagusnya kalau bisa itu kan kita di PMM ada laporan wali kelas. Nah, di laporan wali kelas itu ada salah satunya penanganan kelas, ada permasalahannya apa, bagusnya dimasukkan segitiga restitusi laporannya. Setiap siswa yang bermasalah di laporan itu bagusnya kalau diperiksa nih, maksudnya ada laporan kan yang kita upload yang kita upload itu kan ada kan, kayak saya tuh waktu kelas 10 itu di laporan saya lampirkan itu apa masalahnya, penanganannya seperti apa. Maksud saya betul-betul diperiksa supaya memang kita ini tantangan yang beratnya kita itu untuk menerapkan budaya positif ini memang agak berat, karena inputnya kita anak-anak ini dari SMP ke kita memang luar biasa, tantangannya berat. Saya kira itu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Betul sekali bahwa memang 1-2 langkah kita sudah lakukan tentunya ya. Hanya itu tadi bahwa kadang kita belum maksimal. Kemudian ternyata ideal segitiganya itu kita belum lakukan dengan baik. Idealnya juga sebetulnya ketika kita melakukan penanganan segitiga restitusi ini adalah secara konsep ya, adalah memang itu kita lakukan tidak di depan umum, tidak bersama dengan seluruh siswa di dalam satu kelas, tapi memang harus kita panggil secara khusus siswa yang bersangkutan. Baik teman-teman, saya kira itu sangat menarik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah refleksi bagi kita dan bisa melakukan upaya-upaya perbaikan selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Sebetulnya ini dua hal yang pertama ini adalah bagian dari tugas saya, yang kedua adalah ini bagian dari kita untuk berdiskusi membangun sekolah yang positif. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan di dalam kesempatan kita bisa lanjutkan diskusi ini dengan lebih banyak lagi teman-teman.